Selamat pagi anak-anak, tetap semangat. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan ya, karena semalam kita sudah diberikan perlindungan dan keselamatan, sehingga melalui kegiatan PJJ ini kita dipertemukan. Nah, anak-anak sekalian, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Ya, mewartakan melalui perumpamaan. Nah, sekarang satu tahap lagi. Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan dan mukjizat. Nah, ini kalau kemarin hanya berbicara Yesus, nah sekarang dengan tindakan nyata. Ya. Tidak hanya bicara doang. Nanti apa yang dilakukan Yesus dengan tindakan dan mukjizat yang dibuatnya. Nah, kita pasti juga mengalami peristiwa-peristiwa itu dalam hidup kita sehari-hari. Nah, anak-anak, mari kita berdoa dulu sebelum kita masuk dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, karena melalui sabda-Mu kami boleh mengenal-Mu lebih dekat lagi. Sabda-Mu lah yang membuat kami menjadi semangat, menjadi hidup, dan tetap terus mengembangkan iman kami melalui sabda-sabda-Mu. Ya Tuhan, kami telah mendengar perumpamaan yang Kau ajarkan. Sekarang kami ingin menyaksikan apa yang telah Kamu lakukan, yang Tuhan lakukan kepada kami, umat-Mu, sehingga kami memperoleh keselamatan berkat kemurahan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk segalanya yang telah kami alami, karena perjumpaan dengan Dikau berarti kami boleh mengalami keselamatan. Doa ini kami unjukkan kehadirat-Mu, karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, sudah siap kita mau belajar lagi pembelajaran jarak jauh, pendidikan agama Katolik, dan budi pekerti. Judul kita pada pagi hari ini yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mukjizat. Masih dalam KD 3.2, yaitu memahami tugas Yesus Kristus, yaitu mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan tindakan. Lalu, apa yang ingin disampaikan Pak Kus melalui indikator pencapaian kompetensi? Yang pertama, menjelaskan tugas Yesus Kristus. Yang kedua, menjelaskan arti mukjizat. Yang ketiga, memberi contoh mukjizat Yesus berdasarkan kitab suci. Yang keempat, menjelaskan makna mukjizat Yesus sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Yang kelima, menjelaskan arti tindakan. Yang keenam, memberi contoh tindakan Yesus yang menunjukkan tanda kehadiran kerajaan Allah. Yang ketujuh, menjelaskan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, nanti kalian coba temukan ya dari indikator pencapaian kompetensi itu. Hari ini diawali dengan pengertian apa itu tindakan. Tindakan adalah sesuatu yang dilakukan atau perbuatan. Ya. Tindakan adalah yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu. Ini menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diambil dari Wikipedia oleh Pak Gus. Nah, anak-anak, apa yang mau disampaikan melalui pengertian ini? Jadi ingat-ingat ya tadi ya, bahwa tindakan itu sesuatu yang dilakukan atau perbuatan
Yang kedua, tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu. Kaitannya dengan pelajaran hari ini, ya, tadi judulnya adalah apa? Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mukjizat. Nah, berarti apa? Yesus melakukan perbuatan sesuatu untuk mengatasi sesuatu. Nah, itu ya. Lalu apa pengertian mukjizat? Mukjizat Yesus Kristus merupakan sejumlah tindakan. Nah, jadi ada hubungannya mukjizat. Sejumlah tindakan. Seringkali kalau kita temukan dalam membaca kitab suci, mukjizat-mukjizat Yesus itu berkisar tentang pengusiran orang yang kerasukan setan. Nah, ini slide di samping itu digambarkan Pak Kus demikian. Kalau dalam kamus itu artinya eksorsis, ya, mengusir setan, roh jahat. Yang kedua adalah dalam karya-karya Yesus, mukjizat itu dilakukan karena untuk kesembuhan seseorang. Yang sakit disembuhkan, orang buta, orang tuli, orang lumpuh, wanita yang sakit pendarahan, ya. Di judulnya tadi itu adalah slide gambar wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Nah, ini. Asal aku memegang jubah Yesus, aku pasti sembuh. Nah, ini, ya. Baik. Kita lanjutkan. Apa itu tindakan? Tindakan Yesus dalam hidup kesehariannya mencerminkan hadirnya kerajaan Allah. Allah yang meraja. Ya, kemarin dibacakan atau dipelajari tentang kerajaan Allah. Allah yang hadir mengusir kuasa jahat. Dia memimpin sendiri. Nah, anak-anak, hadirnya Yesus sebagai penyelamat itu juga demikian. Jadi saatnya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Semua manusia yang percaya kepadanya. Pak, yang tidak percaya, ya tidak diselamatkan. Nah, ya. Jadi yang percaya saja. Dan ini untuk orang menjadi percaya itu adalah dorongan Roh Kudus, bukan kemauan manusia semata. Nah, oleh karena itu, Yesus itu yang sang sabda dan karyanya, dia juga disebut nabi, dikenal masyarakat pada zamannya, dan tabib. Kenapa tabib? Karena Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Nah, mukjizat apa yang pernah dibuat Yesus dalam kitab suci? Seperti berikut ini. Yesus membangkitkan anak seorang janda di Nain. Ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk kita baca dan kita dengar bersama-sama. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan
kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah, itu tentang apa tadi? Bagaimana Yesus membuat mujizat, membangkitkan anak seorang janda di Nain. Apakah kalian pernah melihat peristiwa ketika ada orang yang diusung dari peti jenazah, lalu ada orang yang baik hati, lalu membangkitkan? Pak Gus kok belum pernah melihat hal itu. Pak Gus justru semakin percaya kepada Yesus. Ingat pelajaran yang lalu, Yesus sungguh Allah, Yesus sungguh manusia. Yesus yang bisa mematikan dan bisa menghidupkan kembali. Nah, bagaimana dengan iman kita? Coba bayangkan ya, sudah seorang janda, punya anak satu, harapannya untuk bisa menemani ibunya meninggal. Betapa hatinya hancur. Harapannya anak satu-satunya ternyata meninggal. Yesus tidak cukup mengajarkan dengan perumpamaan dalam situasi ini, memberi harapan palsu, tidak. Yesus tahu kebutuhan si janda itu, dan Yesus tahu apa yang diharapkan janda itu, dan Yesus bertindak memberikan harapan dan keselamatan kepada janda itu. Bukan anaknya saja yang dibangkitkan, tetapi segala keputusasaan janda itu sungguh disemangati lagi karena Yesus telah berbuat sesuatu bagi hidupnya. Anaknya yang satu-satunya yang sangat berharga kini kembali dalam pangkuan pelukannya untuk bisa hidup, menjalani hidup bersama dengan ibunya. Sehingga orang-orang yang di sekitar itu melihat kejadian itu ya takjub. Maka tersedialah kabar itu bahwa Yesus penyelamat di seluruh Yudea. Seorang nabi besar telah datang di tengah-tengah kita. Mungkin kalau Yesus di tengah-tengah kita juga melakukan mujizat seperti itu, bahwa kita mungkin juga ikut kemana Yesus pergi. Karena ingin melihat lagi apa yang dilakukan Yesus. Nah, itu tentang Yesus membuat mujizat, membangkitkan pemuda di Nain. Nah, sekarang masih ada mujizat yang dibuat Yesus. Ada. Apa itu? Yesus meredakan angin ribut. Kamu coba lihat di slide itu. Pak, bayangkan. Siapa pernah naik kapal? Wah, ini bukan sungai kecil ya. Ini laut. Laut lepas. Kalau ombaknya sudah datang, wah, itu baru ada sensasinya. Ketakutan. Ya, ombak bisa 3 meter, 4 meter. Ya, itu sangat tinggi itu. Kapal bisa terlempar itu. Nah, mari kita baca kisahnya dari Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka,
Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya, ini kisahnya. Kalau kalian naik kapal, tiba-tiba gelombang datang, angin datang yang sangat kuat, apakah kapten kapalnya akan, ayo tenanglah, bisa? Tidak bisa. Apakah jurumudi ataupun awak kapal yang lain bisa menenangkan? Tidak bisa. Inilah bedanya manusia dengan Allah. Manusia dengan Yesus. Ya, Yesus mampu membuat mukjizat. Nah, ini ya. Untuk itu, di dalam hidup kita sehari-hari, iman kita juga akan membuat kita selamat. Ya, dalam masa-masa pandemi ini, kadang kita diuji. Apakah kita ingin keluar rumah untuk hal-hal yang tidak penting, ataukah kita disiplin menjaga jarak, cuci tangan, ya pakai masker, ataukah kita meremehkan, lalu kita berbuat seenaknya, lalu kita, wah, mati itu kan urusan Tuhan. Iya, mati memang urusan Tuhan, tapi sehat ini urusan manusia. Katanya dokter begitu. Memang mati urusan Tuhan, tetapi untuk menjadi sehat itu urusanmu, urusan manusia. Ya, anak-anak, mari kita menjadi orang yang sungguh-sungguh menghayati iman kita dalam hidup sehari-hari. Kita juga pernah kok mengalami ya, misalnya di tengah-tengah ulangan pelajaran jarak jauh ini kan, ya pengamatan guru tidak seperti waktu interaksi di kelas. Gurunya bisa keliling dan sebagainya. Tetapi kalau PJJ ini sebenarnya guru mau menanamkan kemandirian dan kejujuran. Jangan sampai waktu penilaian pekerjaan temannya dinilaikan atau tinggal copy paste. Itu tidak baik. Saat-saat seperti itulah iman kita bicara apa? Apakah kita goyah ataukah kita dalam badai dan godaan hidup ini kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Perumpamaan atau bukan ya? Mukjizat maksudnya Pak Gus. Mukjizat apa yang dibuat oleh Yesus lagi selain yang dua tadi sudah disebut? Yaitu Yesus mengusir roh jahat. Nah, apa bedanya ketika kita melihat tayangan televisi Yesus dengan bacaan Injil hari ini? Kalau tayangan televisi jelas mau mendongkrak popularitas, tapi kalau Yesus ini sungguh nyata. Ya, mari kita lihat kisahnya. Apa yang dilakukan Yesus ketika Yesus melakukan tindakan mengusir roh jahat. Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak,
Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Nah, anak-anak sekalian, kalau tadi tersebar di daerah Yudea, sekarang di daerah Galilea. Karena memang apa? Yesus mengajar dari satu desa ke desa yang lain. Yudea, Galilea. Untuk apa? Untuk menyelamatkan banyak orang. Melalui apa? Melalui perumpamaan. Tidak hanya melalui perumpamaan atau berkata-kata, tetapi Yesus juga melalui tindakan nyata. Ya. Melalui mukjizatnya. Dan ini benar-benar sungguh terjadi. Orang selamat. Nah, Pak Gus akan memberikan penegasan yang tadi dikatakan. Ya. Ini yang menarik. Pada waktu itu, ayat 23, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Memangnya kalau di rumah ibadat tidak bisa kerasukan roh jahat. Ya, ingat. Kalau kita mengatakan atau kalau kita melakukan berdoa tidak dengan sungguh-sungguh, ya bukan Roh Kudus yang hadir di dalam hati kita. Justru roh jahat. Nah, anak-anak, makanya Pak Gus selalu mengajak kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Apalagi Pak Gus dan kebiasaan kita kan mengikuti perayaan Ekaristi Jumat pertama. Saat ini memang live streaming, tetapi bukan berarti kita seenaknya. Ya, kita harus berdoa sungguh-sungguh sehingga kita sungguh-sungguh melalui perjamuan Ekaristi, menerima sakramen Ekaristi, kita disucikan segala karya kita. Segala kejahatan kita dibersihkan. Nah, apa kita tidak mau menjadi orang yang baik, menjadi orang yang suci? Nah, oke ya. Jadi mari Pak Gus mengajak untuk berdoa sungguh-sungguh. Di rumah pun juga demikian. Di gereja juga sama. Oke, penegasan yang pertama. Kerajaan yang diwartakan oleh Yesus ditujukan untuk semua orang, bukan kelompok tertentu. Walaupun orang Kristiani yang mengimani Yesus, tetapi soal keselamatan, Yesus terbuka untuk semua orang yang mau diselamatkan. Yesus merangkul semua orang, ya, termasuk orang yang dianggap jahat atau berdosa, agar mengalami keselamatan. Nah, ini contoh seperti slide ini, seperti domba yang hilang. Yesus adalah gembala yang baik. Ya. Bukan kehilangan satu, tidak apa-apa, kita masih punya 99 ekor. Tidak demikian cara Yesus sebagai sosok gembala yang baik. Justru Yesus mencari yang satu itu sampai ketemu. Apakah kita juga demikian dalam hidup ini? Nah, mari kita belajar ya anak-anak,
meneladani sikap Tuhan Yesus. Ya, kalau kita melihat teman kita salah jalan, ya diingatkan. Ya, diingatkan supaya kembali ke jalan yang benar. Wah, angel ya Pak tuturane. Ya, angel tenan tuturane. Ya sudah, yang penting kita berusaha dulu. Kita doakan terus teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita yang mungkin menjauh dari ajaran iman kita. Yesus tidak hanya membicarakan, mewartakan kerajaan Allah, melainkan tadi Yesus mewujud nyatakan atau bertindak dengan apa? Mujizat-mujizatnya. Ya, dengan mujizat-mujizatnya. Tidak hanya berbicara. Coba kalian ingat kepada orang yang saat mengalami pesta perkawinan di Kana, anggurnya habis. Yesus mengubah air menjadi anggur. Ketika orang buta ingin disembuhkan, Yesus memelekkan mata orang buta. Orang lumpuh juga demikian. Yesus tidak hanya memberi perumpamaan, diceritani saja, tapi Yesus melakukan tindakan. Dan itu terjadi dan orang selamat. Ingat, 10 orang yang sakit kusta disembuhkan. Tetapi yang satu yang bersyukur kepada Tuhan, yang 9 nggak jelas kabarnya, lupa setelah diselamatkan. Ya, kita lanjutkan. Mujizat Yesus memperlihatkan kehadiran kerajaan Allah. Nah ini, kerajaan Allah itu ya dengan hadirnya Yesus. Iya kan? Orang yang sakit disembuhkan, orang yang mati dihidupkan lagi. Nah, inilah Mesias yang dinanti-nantikan. Tetapi orang pada zaman Yesus tidak mengenal Mesias yang dinanti-nantikan di hadapannya padahal. Itulah ya anak-anak. Nah sekarang kita sudah belajar dan semakin mengimani, iya Yesus adalah Mesias yang selama ini dinanti-nantikan. Nah anak-anak, Yesus adalah kabar gembira. Gembira karena apa? Mengubah hidup yang menderita jadi memiliki kekuatan, yang sedih diberikan pengharapan dan dinyatakan dengan mujizatnya. Yesus adalah sabda yang menjelma menjadi manusia. Yesus sumber keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, mari kita pupuk terus iman kita. Kita kembangkan. Tidak hanya berdoa saja, tetapi juga lebih-lebih tindakan nyata. Ya, dari keluarga dulu. Latihan membantu orang tua, papa, mama jika mengalami kesulitan. Setelah terbentuk sikap doa yang baik dalam keluarga, sikap sosial yang baik dalam keluarga, kalian akan hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam relasi dengan masyarakat, pasti di situ juga ada kebutuhan. Nah, alangkah baiknya jika kalian mempunyai kemampuan, potensi dalam masyarakat juga bisa berperan sehingga semuanya menjadi baik. Ya, hidup di lingkungan baik dan sebagainya. Apa yang seharusnya dilakukan murid-murid Yesus? Kalau kita menjadi murid Yesus, kita harus meneladani apa yang telah dilakukan Yesus. Iya, tidak ada cara lain. Kita meneladani. Pak, saya tidak bisa menyembuhkan seperti Yesus. Iya, belajar dulu. Nanti sekolah kedokteran kan bisa berperan. Ini Suster Teresa ya. Sekarang menjadi Santa Teresa. Selama hidupnya beliau begitu luar biasa. Beliau seorang biarawati di Kalkuta yang tidak hanya berdoa, tetapi meneladani Yesus dan sungguh melaksanakan.
dengan anak-anak pinggiran, anak-anak kecil yang miskin dan terlantar, kurang makan, kurang gizi. Suster ini menyapa. Mungkin kalau kita ya melihat orang yang kotor, kumuh, jijik. Tetapi tidak demikian dengan Bunda Teresa. Dia datang, mengajak bicara, dan memberikan makanan. Bahkan tumpangan untuk orang-orang yang tidak punya rumah. Meneladani. Pak, saya belum bisa. Iya, kita harus belajar dari hal-hal yang kecil. Yang kedua, menyandarkan hidup kepada Allah satu-satunya sumber keselamatan. Bukan berarti kita hanya berdoa saja. Tidak, kita secara manusiawi ya harus bekerja, harus tahu caranya. Kalau kepingin nilai baik, caranya tidak cukup hanya berdoa, tetapi juga apa? Belajar. Kalau ingin dapat nilai yang lebih baik, harus tahu caranya. Bekerja yang terbaik supaya memperoleh hasil yang terbaik pula. Nah, Pak Kus kadang heran, kalian merasa sudah kerja yang baik, padahal kalau dilihat hasil pekerjaannya, loh kok demikian, mengecewakan Pak Kus yang ngoreksi. Loh, kok jawabannya hanya begini, padahal waktu mengerjakan ulangan cukup panjang. Kok hanya ingin cepat selesai, cepat kumpul, lalu minta nilai baik. Padahal yang ditulis, yang dikumpulkan tidak jelas apa jawabannya. Apa yang dimaui dari pertanyaan. Nah ini, tolong disadari ya, untuk ulangan-ulangan itu. Jangan bingung setelah dapat nilai jelek, remedi, Pak bagaimana cara menuntaskan nilainya. Nah ingat yang diajarkan Pak Kus, kerjalah yang terbaik, berilah yang terbaik, maka kamu akan menerima yang terbaik pula. Dan tetap berdoa. Ini maksudnya, menyandarkan hidup kepada Allah, satu-satunya sumber keselamatan. Dan bukan janjian dengan teman, contekan, copy paste. Wah, guruku tidak tahu. Gurumu mungkin tidak tahu, tapi Tuhan Allah tahu bahwa kamu tidak mendapatkan apa-apa nanti. Kamu bukan saja menipu gurumu, teman-temanmu yang lain, tetapi kamu menipu dirimu sendiri. Kamu dapat nilai baik yang kamu harapkan, tetapi kamu bukan orang yang mengerti. Nah, itu adalah topeng. Oke. Yang ketiga, mampu berbuat belas kasih pada sesama, terutama yang miskin, menderita, yang tersingkirkan, dan kurang mendapat perhatian. Ini Bunda Teresa. Dia keluar dari biara dan menyapa orang-orang di pinggiran jalan. Orang-orang yang menderita, yang miskin, yang tersisih tadi, dibawa dalam doa-doanya setiap hari. Itulah cara Tuhan bekerja. Cara Tuhan melawati umatnya. Dan ini ada di dalam pribadi Santa Teresa, atau yang sering disebut Bunda Teresa. Nah, bagaimana setelah mendengarkan penjelasan Pak Kus? Untuk memahami kalian apakah sungguh-sungguh mengerti, Pak Kus selalu di akhir pembelajaran memberikan penugasan. Ya, silakan dikerjakan di buku PS. Apa itu? Pekerjaan sekolah. Cukup dikerjakan di situ ya. Oke. Nanti kalau ulangan, kita lihat apakah kamu menjawabnya dengan benar atau tidak. Tetapi aku selalu memberi kesempatan. Jangan sungkan kalau bertanya kepada Pak Kus. Kalau ragu-ragu menjawabnya. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Jelaskan tugas Yesus Kristus. Dari penjelasan Pak Kus tadi sudah jelas. Nah, apakah kamu bisa mengambil intinya tadi? 2. Jelaskan arti mukjizat. 3. Berilah contoh mukjizat Yesus berdasarkan kitab suci.
Jelaskan makna mukjizat Yesus sebagai tanda kehadiran Allah. Jelaskan arti tindakan. Berilah contoh tindakan Yesus yang menunjukkan tanda kehadiran kerajaan Allah. Jelaskan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan yang terakhir, apa harapan Yesus kepada para muridnya setelah mengerti Yesus adalah Mesias? Nah, tadi ya, perumpamaan yang di awal, kemudian tindakan dan mukjizat menghantar kalian untuk mendalami materi ini. Ya, anak-anak, semoga kalian semakin paham. Ya, kalau tidak mengerti atau belum jelas, boleh ditayangkan ulang, lihat linknya lagi, tayangkan lagi, dan simak dengan baik. Oke, cukup dari pelajaran Pak Gus. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kembali kami mengaturkan puji dan syukur setelah Kau bimbing melalui pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu berkarya di dalam hati kami, sehingga kami berani meneladani perbuatan-Mu yang baik, yang menyelamatkan semua orang, sehingga banyak orang yang Kau selamatkan. Ya Tuhan, berilah kami kemampuan yang kami butuhkan, agar kami pun boleh bertindak dan berbuat melayani sesama kami, seturut kehendak-Mu, dengan cara-cara kami yang sederhana. Akhirnya ya Tuhan, segala doa dan rencana kami persembahkan dalam nama-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.